Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, jumpa lagi dengan aku Gunawan Sejati di Poncowati. Nah, di video kemarin kan sudah saya jelaskan beberapa perlengkapan yang wajib ya, yang wajib Anda miliki atau Anda persiapkan sebagai calon seorang YouTuber ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara memilih judul konten yang akan dibuat oleh seorang YouTuber pemula ya kan, seperti itu. Nah, kadang-kadang bagi seorang pemula atau bagi YouTuber pemula, cara memilih judul konten itu bingung ya, atau karena kan belum pengalaman tuh, aduh ini mau bikin konten judulnya apa, atau akan menceritakan seputar apa, masalah apa ini yang akan dibuat, yang akan kita syuting, yang akan kita upload. Itu bingung kalau pemula ya. Ya, itu pernah saya alami 2 tahun yang lalu ya kan, seperti itu. Karena zaman saya sekolah itu tidak ada YouTube, tidak ada istilah konten YouTube, itu tidak ada zaman saya sekolah, zaman saya muda. Baru tahu konten itu ya pada saat mulai mengerti apa itu YouTube ya kan. Nah, di sini akan saya bahas 3 cara saja, teman-teman. 3 dulu ya. Akan saya bahas 3 dulu. Yang pertama, cara memilih judul konten adalah buatlah konten seputar keahlian ya, seputar keahlian. Boleh keahlian kita, boleh keahlian orang lain. Contoh, Anda ahli di bidang servis televisi misalnya, atau servis elektronik, ya buat konten seputar cara memperbaiki alat-alat elektronik misalnya, seperti itu. Misal buat judul tutorial cara servis televisi, seperti itu. Kalau masalah teknis ngomong mah gampang, kan banyak contoh-contoh di konten-konten channel-channel yang sudah terkenal. Misalnya di channel saya. Assalamualaikum. Halo sahabat sejati, jumpa lagi dengan saya. Misalnya Rudi. Nah, di sini di video ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang cara servis televisi. Alatnya ini teman-teman, apometer, obeng, solder. Ya, Anda tunjukkan itu peralatan itu. Kemudian Anda siapkan televisinya. Televisi yang rusak. Nah, ini teman-teman televisi yang rusak. Rusaknya adalah ini gambarnya tidak ada atau gelap, tapi suaranya ada. Nah, kira-kira seperti itu. Atau Anda ahli di bidang pertanian, misal. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara sambung pucuk atau tata cara mencangkok jambu air, kan seperti itu. Kalau Anda punya skill, punya keahlian, tentu ngomong itu nggak bingung, nggak pusing, dan nggak usah dicatat-catat. Karena kalau Anda sudah punya keahlian bidang tertentu, semuanya itu catatan itu sudah ada di kepala, ya kan? Sudah ada di kepala. Contoh saya kan dari kecil biasa beternak kelinci. Jadi saya tutorial kelinci itu nggak pakai konsep, nggak pakai apa-apa, ngalir aja begitu. Karena apa? Ya sudah pengalaman. Orang tua dulu mendidik saya ngarit ngurus kelinci itu, saya masih ingat betul bagaimana rumput-rumput yang enak, rumput-rumput yang bagus untuk kelinci itu saya tahu dari dulu. Ya mungkin setelah banyak tutorial kelinci, saya melihat studi banding itu ya semakin paham gitu aja sih. Tapi kalau dasarnya itu kan dari dulu sudah tahu. Oke ya, itu. Jadi yang pertama, buatlah judul itu dari keahlian kita atau keahlian orang lain. Misal ayah kita itu punya keahlian membuat perabot rumah tangga sebagai seorang mebel, tukang kayu lah. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di gudang tempat pembuatan perabot rumah tangga. Kebetulan ini ayah saya adalah seorang
pembuat daripada alat-alat furniture. Shooting aja bapak, ayah anda itu untuk menjelaskan cara membuat kursi, cara membuat meja. Biarkan ayah anda yang menceritakan. Anda mah megang aja kamera, begitu. Kasih aja judul konten, cara membuat lemari dari bahan triplek, misal. Cara membuat lemari dari bahan kayu jati. Cara membuat dipan dari bahan kayu sengon misalnya. Sederhana, murah, apalah, kasih ember-ember. Atau saudara anda, kakak anda, adik anda, ya, keponakan, tetangga yang punya keahlian tertentu, explore, shooting, biarkan dia yang cerita. Jangan kita sok-sokan, ya. Orang lain yang punya keahlian, terus anda yang cerita di situ di tempat dia bekerja. Nanti itu yang punya tempat pekerjaan nanti mentertawakan anda kalau anda salah ngomong, salah ucap, salah tunjuk, ya kan, salah cara. Biarkan yang ahlinya yang bicara, anda menyoting aja. Ya di awal, di pembukaan, anda bisa cerita bahwa sekarang akan membahas atau menceritakan atau menyampaikan tutorial tentang membuat apa. Nah ini sudah ada ahlinya misalnya. Itu mah teknisnya mah gampang. Intinya keahlian itu harus disampaikan oleh orang yang ahli. Ya. Itu mah saran saya atau cara saya seperti itu. Oke. Jadi yang pertama itu mengeksplor atau membuat judul tentang seputar keahlian. Boleh keahlian kita, boleh keahlian orang lain. Orang lain itu orang lain yang dekat, ya, bisa saudara, orang tua atau tetangga. Ini kan pemula. Jangan keahlian orang luar negeri, kan repot. Kita harus ke luar negeri, repot. Kalau pemula mah di sekitar rumah aja, di sekitar kampung aja. Kan banyak itu yang ahli di sekitar kita ya. Oke? Nah, yang kedua, judul yang bisa anda buat yang kedua itu seputar kegemaran teman-teman, kegemaran kita, kesukaan kita atau hobi kita. Anda hobi traveling, hobi piknik, hobi berdharma wisata, jadikan itu cerita. Oke guys, sekarang saya akan berdharma wisata ke Nusa Kambangan misalnya kan. Oke bro, ikuti saya travel menuju Gunung Bromo, kita akan menginap di Ranokumbolo misalnya kan. Anda kan hobi traveling, buatkan cerita tentang itu ya. Perjalanan Anda ke Gunung Fujiama ya kan, bagaimana Anda menyelam di Bunaken, ke Raja Ampat, ceritakan itu kan. Itu orang itu pengen, banyak orang yang ingin ke suatu tempat itu mencari referensi kan dari traveling itu, dari konten-konten traveling seperti itu ya. Anda hobi misalnya hobi mengkoleksi barang antik. Nah ini teman-teman, Gucci dari dinasti Ming. Ini saya hobi nih teman-teman koleksi. Kenapa? Karena ini langka. Anda tunjukkan Gucci-nya ya kan. Nih. Atau Anda hobi main layang-layang. Main layang-layang itu kan hobi teman-teman, bukan pekerjaan itu. Oke bro, sekarang kita main layang-layang. Layang-layang yang akan saya mainkan adalah layang-layang unik, layang-layang hias, layang-layang benang panjang misalnya kan. Nah, Anda sebutkan misalnya cara membuatnya juga boleh, cara memainkannya, cara menghiasnya, seperti itulah kira-kira. Jadi yang kedua, Anda boleh atau Anda bisa membuat judul konten itu dari hobi Anda atau kegemaran Anda itu. Banyaklah contoh-contoh hobi atau termasuk mancing ya. Kadang antara hobi dengan keahlian itu beda-beda tipis. Contoh mancing. Mancing itu keahlian apa hobi? Itu kan bukan sulit dibedakan ya. Nah, contoh channel Mas Gondrong Labanan. Mas Gondrong Labanan itu katanya hobi mancing. Tapi beliau bilang itu pekerjaan dia katanya kan. Tapi saya belum pernah lihat tulisan di KTP pekerjaan mancing, itu belum pernah ada. Itu Gondrong
Mas Gondrong Labanan bilang pekerjaan dia mancing katanya kan. Itu. Tapi kalau menurut saya mah itu hobi ya, mancing itu hobi. Anda hobi mancing, buat konten mancing. Contoh itu channel Senar Pedot, Gondrong Labanan, Mancing Mania kan. Ya namanya hobi kan pasti sangat sangat Anda kuasai kan teknik-teknik mancing gitu. Anda hobi travel, bagaimana dan di mana apa-apa tentang travel Anda kan tahu. Ceritakan itu di judul itu, di konten itu kan, seperti itu. Nah, jadi itu yang kedua tentang kegemaran atau hobi ya, bisa dibuat judul konten. Nah, yang ketiga itu tentang keunikan, teman-teman. Sesuatu yang unik itu bisa dijadikan sebagai judul konten. Misal di kampung Anda itu ada apa ya? Ada pisang itu berjantung dua, atau buah pisang itu keluar jantungnya itu ada dua. Itu kan unik. Karena buah pisang atau tandan pisang umumnya itu kan jantungnya satu. Tapi mungkin tetangga Anda punya pohon pisang yang satu tandan tapi jantungnya keluar dua seperti ini. Itu kan unik. Anda syuting itu. Oke bro, berjumpa lagi dengan channel Unak Unik. Di channel ini saya akan menyuguhkan keunikan-keunikan di sekitar kita. Kali ini keunikan apa teman-teman? Yaitu adalah keunikan pisang berjantung dua. Seperti apa teman-teman? Ini syuting tuh pohon pisang dari atas, dari daun ke bawah. Kemudian pisangnya kan di-syuting seperti itu. Atau keunikan misalnya, ini kan kadang-kadang kalau pada umumnya kalau binatang kawin itu kan jantannya di atas ya, seperti ini. Nah, jantannya ini jantan, ini betina kan begini. Coba lihat kelinci. Kadang-kadang yang betinanya teman-teman yang di atas. Bagi sebagian orang mungkin itu unik, ya. Di syuting itu. Teman-teman, ini betina tapi betinanya di atas, lihat ini. Syuting itu kan unik itu. Kemudian belalang. Setahu saya belalang itu kan jantannya lebih kecil. Coba lihat belalang kawin. Yang jantan yang di mana coba? Pasti kan yang di atas ya, yang di atas. Malah sekilas itu seperti ibu menggendong anak. Padahal yang di atas itu jantannya. Itu kan unik teman-teman. Syuting itu. Atau keunikan misalnya punya apa? Punya pot bunga mawar, satu tangkai, tapi warna bunga mawarnya itu bermacam-macam misalnya, kan unik. Bunga mawar, bunga ros ya. Umumnya kan bunga ros itu merah lah di mana-mana. Tapi saya punya ini teman-teman, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau seperti pelangi, kan? Bagaimana caranya? Ya saya tidak tahu. Ini mah punya teman, punya tetangga, atau punya ibu kan. Bisa aja cerita. Unik lah, satu pohon bunga mawar tapi warna-warni ya. Kan bisa itu dicangkok ya. Seperti itu. Di stek. Jadi 3 cara itu teman-teman, paling tidak yang bisa dibuat untuk pemula, bagaimana menyiapkan atau membuat judul konten ya. Jadi saya ulangi lagi tadi. Yang pertama ya, seputar keahlian, boleh keahlian kita, boleh keahlian orang lain. Yang kedua tentang kegemaran atau hobi Anda apa ya, ceritakan itu. Dan itu akan menarik penonton menurut saya, karena banyak ya kan tentang hobi seseorang itu yang kemudian jadi konten dan bisa viral gitu. Nah yang terakhir tadi keunikan apa sajalah di sekitar Anda, syuting, ceritakan keunikan tersebut ya, kan tidak semua orang bisa melihat. Nah Anda suguhkan kepada mereka, ini loh yang unik di desa saya, seperti itu. Ini mah baru 3 hal sajalah ya, nanti kita cerita lagi
hal-hal lain yang bisa dijadikan judul konten. Itu saja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat Anda pemula ya. Jangan ragu, jangan bimbang. Ayo jadi YouTuber, ayo buat konten yang bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.